Oke, para sahabat, sebuah video yang singkat. Orang meminta, mengapa tidak membahas Trinitarian, Unitarian, Pentakostal yang berbicara tentang teologi, tentang pribadi Yesus atau yang lain. Para sahabat, saya bersyukur bahwa Gereja Katolik memiliki ranah teologi, wilayah cakupan teologi yang sangat luas. Gereja Katolik mengembangkan teologinya tidak lagi berbicara tentang apakah pribadi Allah ini ada dalam Kristus, ada sejak semula, atau kemudian ditempelkan. Gereja Katolik berbicara tentang itu, jelas, sebagai bagian dari kekristenan, sebagai kekristenan itu sendiri. Tetapi Gereja Katolik tidak mencurahkan seluruh perhatiannya pada bidang itu, mengingat topik itu tidak lagi punya relevansi yang sangat besar dalam hidup kita sekarang. Bahwa tetap ada jelas, bahwa tetap penting jelas, tetap penting, tetapi tidak seperti berambut kembali apa yang sudah dibakar. Satu terminologi yang ada di kampung saya. Mari bulu nanti nutungan. Kembali ke nol lagi. Syukurlah Gereja Katolik memiliki kasanah teologi yang sangat luas. Aborsi. Apakah semua gereja berbicara tentang bagaimana aborsi ini di hadapan mata teologi moral? Bagaimana dengan transplantasi organ? Bagaimana dengan operasi plastik? Bagaimana ajaran sosial gereja mengenai eh, para buruh outsourcing, tentang perempuan, tentang ketidaksetaraan gender dan lain-lain. Harusnya ini menjadi topik dari teologi juga. Dan syukurlah Gereja Katolik tidak membatasi teologinya dengan sola scriptura yang seolah-olah bisa mengurung karya Roh Kudus, yang seharusnya Roh Kudus melayang-layang pergi kemana dia mau pergi, berbicara tentang penyakit masa kini, dan berbicara tentang pandemi. Bagaimana gereja ikut terlibat berbicara tentang persoalan moral di bioetika, tentang politik meski tidak harus terjun secara praktis ke dalamnya. Maka ada orang yang kok kok channel Mea Culpa membahas ini katanya. Teologi memiliki wilayah cakupan yang sangat luas di dalam gereja Katolik. Dan ini keunggulannya. Bahkan kalau kita berbicara tentang Maria, ada Mariologi yang dipelajari. Dan gereja Katolik tidak anti terhadap filsafat. Justru filosofia ancilla teologia. Abdi bagi teologi. Filsafat membantu kita untuk lebih mengerti Allah. Dan karena itu kita membutuhkan filsafat untuk menalar secara rasional. Sehingga kita bukan kelompok orang-orang yang dengan gampang berteriak serang kalau ada persekusi atau penghinaan-penghinaan lain yang dialami. Maka saya pikir ada banyak wilayah pembicaraan yang bisa dimasuki oleh teologi sejauh gereja mengizinkan umatnya untuk berteologi secara lebih kontekstual. Teologi pastoral, teologi digital, bisa, atau pastoral digital, teologi banyak hal yang dengannya kita berbicara tentang Tuhan dan bagaimana Roh Kudus berkarya di dalamnya. Jangan sampai karya Roh Kudus dibatasi hanya karena takut untuk menyinggung hal-hal yang benar-benar aktual masa kini. Tentang LGBT, tentang kemanusiaan kita, teologi tubuh. Bagaimana seharusnya kita memaknai tubuh kita. Bagaimana kita berbicara tentang spiritualitas Santo Joseph di masa sekarang ini. Secara khusus di tahun ini, tahun Santo Joseph. Syukurlah gereja memberikan keleluasaan, sekalipun tidak memberikan ruang untuk kesesatan kepada para umatnya untuk mendalami teologi. Dan teologi bukanlah hak eksklusif dari para imam, tidak. Setiap orang memiliki pencarian personalnya tentang yang ilahi, tetapi untuk urusan sakramental tentu pastor, uskup memiliki wewenang yang khas untuk dia, misalnya perayaan Ekaristi atau memberikan sakramen-sakramen, sakramen pengakuan dosa, sakramen krisma, menjadi saksi dalam sakramen imamat.
masih ada batasan-batasan. Tetapi tentang berbicara tentang banyak hal yang diulas dari sudut pandang iman kekatolikan, diberikan keleluasaan. Sehingga yang kita bicarakan bukan lagi apakah pribadi Allah ini ada dalam diri Kristus sejak semula, atau kemudian ditempelkan, apakah unitarian, trinitarian. Bayangkan itu kita bahas selama 2000-an tahun. Sampai-sampai kita lupa untuk berbuat dan berlumpur di masa sekarang. Dan kita masih berbicara tentang teori, akhirnya harus sampai kepada perbuatan, dan inilah perjuangan yang paling dan lebih berat. Semoga video singkat ini berguna dan pace bene.